Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Galbi sebagai moderator. Lalu Perkenalkan, nama saya Doni Febrianto dengan NPM 2107051023. Dan saya Riko Julianto, NPM 2107051003. topik yang akan kami bahas mengenai karya tulis. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada Doni, saya persilakan. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau yang bisa disingkat KTI adalah suatu tulisan yang membahas satu persatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara garis dan objektif. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam penyambutan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Next. Dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah mengutip pernyataan orang lain sebagai dasar atau sebagai sebelumnya setelah tadi pengertian tadi. Oh ini. Dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah mengutip pernyataan orang lain sebagai dasar atau sebagai landasan penyusunan penelitian. Pernyataan ilmiah ini digunakan untuk bermacam-macam tujuan sesuai dengan bentuk argumentasi yang diajukan. Pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai definisi dalam menjelaskan suatu konsep atau dapat digunakan sebagai premis dalam pengambilan kesimpulan pada suatu argumentasi. Pernyataan ilmiah yang harus kita gunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut, kemudian harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, lokarya, dan sebagainya. Kemudian harus dapat diidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah. Next. Karya tulis ilmiah harus memiliki gagasan ilmiah bahwa dalam tulisan tersebut harus memiliki permasalahan dan pemecahan masalah yang menggunakan suatu alur pemikiran. Dalam pemecahan masalah, alur pemikiran tersebut tertuang
dituju dalam metode penelitian. Metode penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Dengan kata lain, bahwa struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode keilmuan. Metode penelitian yang digunakan untuk menggunakan pemecahan masalah memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah spesifik yang memerlukan pemecahan. Kemudian, cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah dilandasi oleh metode rasional dan metode empiris serta metode kesisteman. Kemudian, penelitian meliputi proses pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan eksperimen yang harus dilakukan secara sistematik, tekun, kritis, objektif, dan logis. Kemudian penelitian dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan atau penyelidikan ilmiah sistematik terorganisasi didasarkan data dan kritis mengenai masalah spesifik yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban dari masalah tersebut. Next. Metode penulisan karya tulis ilmiah mengacu pada metode pengungkapan fakta yang biasanya berasal dari hasil penelitian dengan berbagai metode yang digunakan. Karya tulis ilmiah dapat juga disebut sebagai laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ditulis sesuai dengan tujuan laporan tersebut dibuat atau dituju untuk keperluan yang dibutuhkan. Laporan hasil penelitian dapat ditulis dalam dua macam, yaitu sebagai dokumentasi dan sebagai publikasi. Perbedaan kedua karya tulis ilmiah ini terletak pada format penulisannya. Karya tulis ilmiah sebagai besar merupakan publikasi hasil penelitian. Dengan demikian, format yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ditentukan oleh isi penelitian yang menggambarkan metode dan sistematika penelitian. Metode penelitian secara garis besar dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu yang disusun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif, hasil kajian pustaka, dan hasil kerja pengembangan. Karya tulis ilmiah yang berupa hasil penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan sasaran yang dituju oleh penulis. Karya tulis ilmiah untuk kepentingan masyarakat akademik merupakan skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis ilmiah untuk kepentingan masyarakat akademik bersifat teknis, berisi apa yang ditulis secara lengkap. Mengapa hal itu diteliti? Cara melakukan penelitian, hasil-hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Next, B. Persyaratan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku. Hal-hal yang harus ada dalam karya ilmiah antara lain, yang pertama adalah karya tulis ilmiah gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. 2. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyanggahnya. 3. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Karya tulis ilmiah terdiri dari unsur, kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang terakhir, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan,
deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Dari berbagai macam bentuk karya tulis ilmiah memiliki persyaratan khusus. Antara lain, yang pertama, karya tulis ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Kedua, karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulis ilmiah, yakni mencantumkan rujukan dan kutipan yang jelas. Tiga, karya tulis ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. 4. Karya tulis ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Kelima, karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Keenam, karya tulis ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulisan karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta serta tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajian tidak boleh bersifat emotif. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah, pengembangan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, pengujian hipotesis. Untuk perumusan masalah tersendiri, untuk memulai penulisan artikel, kita harus mendapatkan suatu permasalahan. Artikel dari permasalahan bisa menelurkan suatu tema atau topik yang lebih spesifik yang bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian dari topik ini dapat diangkat suatu judul artikel. Untuk pengembangan hipotesis tersendiri perlu dikembangkan agar kita bisa memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang kita angkat. Untuk kepentingan karya tulis ilmiah ini tidak harus dirumuskan secara formal, seperti pada karya tulis penelitian. Fungsi utama hipotesis dalam karya tulis ilmiah ialah untuk mengarahkan imajinasi ilmiah kita agar bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi jika kita berupaya memecahkan permasalahan yang kita hadapi dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Untuk pengumpulan dan analisis data yang diambil itu merupakan data kuantitatif maupun kualitatif yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak harus berupa data primer atau data sekunder pun bisa kita gunakan. Dalam rangka ini, kita menganggap bahwa pendapat orang, hukum-hukum yang telah mapan, dan juga teori-teori yang ada bisa kita perlakukan sebagai data yang mendukung dan atau membantah hipotesis yang kita ajukan. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bermaksud untuk menentukan posisi penulisan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pada tahap ini tercapailah klimaks pembahasan sehingga dalam tahap ini penulis harus bisa memaparkan dengan jelas apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima. Untuk bisa melakukan pembahasan dengan akurat, kita sebaiknya banyak membaca teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik karya tulis kita. Saya persilakan untuk Riko. Apa saja sih jenis bentuk karya? Next. Bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama ada karya tulis populer. Diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik, dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Yang kedua ada karya tulis semi formal. Penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga ada karya tulis formal juga. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur
kelengkapan akademis secara lengkap. Misalnya skripsi, tesis, maupun disertai artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapatan subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ramahnya adalah penelitian dan keilmuan. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga ada skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam. Dibandingkan dengan skripsi, tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, disertai atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya, disertai lebih berfokus mengemukakan hasil analisis atau penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertai harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinil. Struktur karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi dan pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisannya. 4. Menggunakan bahasa baku. Gunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan tulisan tidak dipahami oleh pembaca.
5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Pengguna kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuan. 6. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya, dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang 8 ada bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektifnya. Yang ke-9, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nurul Galbi sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan dan tulisan dalam PPT kami. Dan atas kekurangannya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.